Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Wulansari, PP Angkatan 11, Pendidikan Guru Penggerak. Nah, hari ini saya di SMP 5 Kota Jambi bersama CGP Ibu Lisma Mustika Sari dan dengan salah satu guru di SMP Negeri 5 Kota Jambi, dan akan mewawancari beliau terkait sumber daya yang ada di sekolah. Ya. Baiklah Bapak, selamat pagi Bapak. Pagi Ibu. Namanya siapa Pak? Bapak Zainuddin. Zainuddin. Panggilannya? Pak Zen. Pak Zen. Oke. Pak Zen, kemarin Bapak udah ikut ya diskusi bersama Bu Lisma. Benar. Ya, terkait sumber daya yang ada di sekolah. Di sekolah. Jadi di sini saya ingin mewawancarai bagaimana proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini. Baik, terima kasih atas waktunya udah mewawancari saya sebagai seorang guru di SMP Negeri 5 Kota Jambi. Jadi kalau untuk aset sendiri di SMP 5 itu sebenarnya sangat banyak, namun ada beberapa yang jadi poin utamanya dari sumber daya manusia. Sumber daya manusianya termasuk di dalamnya ada guru-guru itu sendiri, siswa, di mana SMP Negeri 5 ini kalau menurut saya ya udah cukup baik dari segi sumber daya manusianya, terutama gurunya yang kualifikasinya cukup baik, terus juga dari peserta didiknya, karena nanti di dalamnya ada berbagai macam ekstrakurikuler, jadi di situ guru dan siswa itu dapat berkolaborasi sehingga guru bisa menemukan potensi-potensi yang beragam pada siswanya. Terus juga ada potensi finansial, potensi di lingkungan ya. Kalau kemarin kami waktu itu pernah project P5 dan kami membuat tanaman hortikultura, sayur-sayuran. Nah, sempat dipanen dan ya bisa diperjualbelikan. Memang pada saat itu masih diperjualbelikannya masih sesama siswa, antar siswa dan guru gitu. Tapi dari situ kami guru sudah bisa melihat adanya potensi finansial yang ada di sekolah kami. Itu salah satu contoh sederhananya. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Oh iya, luar biasa ya. Ada juga dimanfaatkan ya, sudah menemukan aset-aset sekolah dimanfaatkan untuk proses pembelajaran project ya. Berarti manfaat banget ya mengetahui sumber daya yang ada di sekolah yang termasuk aset. Benar. Nah, Bapak, apa saja kendala dan tantangan yang Bapak hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, kalau itu biasanya kami para guru harus berdiskusi terlebih dahulu pastinya ya, baik dengan kepala sekolah gitu, dengan anggota OSIS, anak-anak OSIS. Nah, ketika kami menemukan masalah, nah kalau di SMP 5 itu lebih kepada ini ya, kalau untuk sumber potensi yang bisa bermasalah itu kami mengidentifikasinya itu kan di SMP 5 ini dekat dengan pasar gitu, dekat dengan jalan raya gitu. Nah, itu biasanya kalau misalnya ya kurang kondusifnya ya itu sih lingkungan posisi kali ya, tapi kami agak ke dalam jadi nggak terlalu mempengaruhi proses pembelajaran gitu. Tapi kalau kami misalnya udah ketemu, misalnya nih udah dapet, oh ini identifikasi masalahnya apa, terus kami bisa juga membentuk tim untuk melihat gitu. Nah, kalau misalnya ada masalah ya ini jalan yang harus diambil untuk dapat diselesaikan gitu sehingga nanti ketemu solusinya gitu, Bu. Ada misalnya kayak tim keamanan gitu. Nah, di tim keamanan itu biasanya nanti ditugaskan untuk menjaga anak-anak. Kalau misalnya mereka istirahat, ada kegiatan-kegiatan yang mungkin nanti bisa berpotensi untuk
tindak kekerasan, nah itu kami udah ada timnya, jadi udah kami identifikasi terlebih dahulu, dan solusinya itu tadi membentuk tim pengaman sekolah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah. Berarti jika terjadi permasalahan udah disiapkan aset tim keamanan. Iya, dari pihak guru dan pihak siswanya juga ada. Nah, Bapak dalam menemukan, oh ternyata ini loh, ini aset sekolah, ini aset sekolah. Ada kendala nggak untuk menemukan aset sekolah itu apa saja? Pada dasarnya sih tidak ada ya, karena kami kan awalnya juga diskusi juga sesama guru, sesama dan guru, dengan kepala sekolah, dengan Civitas Akademika yang ada di SMP 5. Jadi tidak terlalu sulit lah untuk menemukan, mengidentifikasinya. Berarti semua warga sekolah sangat mendukung ya? Iya. Jadi mudah untuk menemukan sumber daya sekolah. Sumber daya sekolah ya. Itu salah satu yang saya sebutkan sebelumnya, itu salah satu contohnya lah gitu, pengaplikasian. Ketika kami di SMP 5 udah menemukan potensi yang ada di sekolah gitu, sumber daya yang ada di sekolah. Iya. Berarti gurunya kompak ya? Iya. Kurang lebih seperti Semua itu. mendukung, Pak sekolah mendukung, warga sekolah juga mendukung, TU-nya juga mendukung. Iya. Jadi mudah untuk berkolaborasi ya. Benar. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah menemukan sumber daya sekolah? Perasaan saya cukup senang ya, karena ketika kami para guru sudah mengetahui potensi yang ada di sekolah, itu ya kami lebih mudah untuk mengambil tindakan. Nah, nanti kalau di dalam tindakannya terdapat permasalahan, kami pun juga lebih mudah dalam mengambil atau memilih solusi yang tepat untuk permasalahan yang terdapat di sumber daya tersebut. Jadi ya kami cukup terbantu karena kami udah ini ya kolaborasi yang cukup, yang baik, sehingga lebih mudah lah dalam melihat, menjalankan, dan kalau ada masalah kami bisa mencari solusinya. Oh ya, alhamdulillah, berarti bermanfaat ya diskusi tentang sumber daya yang ada di sekolah bersama Bu Lisma kemarin. Benar. Jadi perasaan senang, lega, oh ternyata ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran berkolaborasi dengan guru-guru lain. Iya, benar sekali, Bu. Nah, apa pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangannya apa? Kalau pertimbangannya banyak, misalnya nih kayak kemarin juga yang proyek tanaman itu, tanaman hortikultura itu yang seperti tanaman, ada kangkung, ada sayur mayur yang berbagai macam, itu mungkin misalnya kami menemukan potensi di situ hanya beberapa mapel saja yang bisa kami masukkan ke dalam proyek tersebut, hanya mungkin seperti matematika, IPA, IPS ya, mungkin ada kegiatan sosialnya. Nah, jadi untuk beberapa mapel memang tidak tercover secara langsung di proyek tersebut. Tapi di proyek-proyek yang lain nanti kami berusaha agar bisa mengkolaborasikannya dengan berbagai macam mapel gitu. Cuman ya itu sih memang kalau dalam satu proyek nggak bisa dalam semua mapel bisa terintegrasi di dalam project tersebut. Jadi bergilir lah gitu di next project, di project selanjutnya gitu. Intinya apa namanya itu? Ya itu tadi Bu, kalau misalnya di project-project tidak semua mapel bisa kami integrasikan, jadi harus ya bergilir satu persatu nanti di project selanjutnya. Seperti yang waktu itu diskusikan bersama Memlisma tanggal 20 November ya kalau tidak salah, itu kami di ruang guru sesama guru itu berdiskusi bagaimana ini kita menemukan sumber daya yang ada di SMP 5. Nah, salah satunya dari proyek itu tadi, mengintegrasikan beberapa mapel dalam satu proyek. Memang tidak dapat tercover di semua mapel, tapi nanti kami akan berusaha di proyek-proyek selanjutnya ada giliran mapel-mapel lain yang masuk, tergantung nanti dari tema proyeknya lagi gitu. Oh ya, berarti mempertimbangkan juga ya materi dari proyek itu dengan integrasi dengan materi mata pelajaran iya. dipertimbangkan juga.
Terus kalau misalnya proyek ini belum dengan mapel yang ini berarti buat melaksanakan proyek berikutnya lagi yang sesuai dengan mapel yang materi, mungkin belum kedapat bagian. Iya, pada materi mapel yang lain. Benar. Bagus Bapak pertimbangannya ya. Nah, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Oh, kemarin ini sumber daya sekolahnya ini nih. Setelah selesai diskusi ternyata menemukan lagi hal lain yang belum ditemukan saat diskusi. Apa ada? Itu tadi yang ke proyek tadi, yang proyek kelima pada saat kami dengan anak-anak menanam kangkung, nanam tanaman-tanaman hortikultura. Nah, itu mungkin kami ternyata melupakan sumber daya yang ada di sekitar gitu. Yang tadi saya bilang SMP 5 tuh ternyata dekat dari pasar gitu kan. Nah, mungkin kedepannya kami bisa mengembangkan lebih jauh lagi, seperti mungkin hasil yang ada di sekolah ini bisa kami perjualbelikan di pasar sekitar gitu kan. Jadi selain keuntungan untuk anak-anaknya belajar matematika gitu kan, untung rugi gitu, ada IPS juga nanti di situ, ada labanya. Nah, secara tidak langsung kami juga punya andil lah gitu dalam melihat potensi dengan cara mendistribusikannya ke pasar yang ada di sekitar sekolah gitu. Nah, itu yang kadang kelewat gitu, karena pada saat itu kami memang masih dalam skala sekolah saja. Gitu. Nah, setelah dilihat lagi, oh ternyata masih ada nih potensi lain gitu dari sumber daya sekolah ini. Salah satunya sih ya Bu ya, itu seperti itu kurang lebih. Oh ya, bagus berarti satu ya pasar yang pasar belum disampaikan ya. Benar, karena saat diskusi kemarin. Harus diskusi lagi. Berarti pasar pun merupakan aset lingkungan sekolah, yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga diskusi tentang sumber daya sekolah ini bersama Bu Lisma itu bermanfaat, bisa dikembangkan ya untuk kelancaran proses pembelajaran murid-murid kita. Karena tujuannya juga nanti untuk mendidik murid-murid. Balik lagi ke tujuan bukan utama. Hanya berfungsi untuk di sekolah aja, tapi mereka nanti akan terjun ke masyarakat. Jadi mereka juga harus tahu, dan kita sebagai guru memanfaatkan lingkungan sekolah, termasuk yang di luar sekolah ini, termasuk tadi Bapak pasar ya, pasar bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sukses selalu dan bisa memanfaatkan sumber daya sekolah dengan baik untuk kepentingan murid kita. Oke. Sekian wawancara bersama Pak Zainuddin. Nah, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.